Hai teman-teman semua, Shalom. Hari ini aku bakal share ke kita semua mengenai keselamatan yang dikerjakan, terambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Nah, sebelum kita lari konteks nih ya, ingat bahwa keselamatan itu bukan hasil perbuatan kita, tapi keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan kasih sama setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, namun keselamatan itu tidak semata-mata diberikan saja, namun ada tugas di baliknya yang kita punya. Nah, dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18, di sana Paulus memuji bagaimana kebaikan atau perbuatan dari jemaat-jemaat di Filipi saat itu. Nah, di sana Paulus mengatakan, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu." Nah, kerjakan keselamatanmu di sini bukan berarti keselamatan itu berasal dari hasil perbuatan mereka. Kata kerjakan keselamatan itu berasal dari kata katergazeste, yang berarti menyelesaikan segala sesuatunya sampai selesai. Nah, hal ini dapat kita artikan ya teman-teman, bahwa arti kerjakan keselamatan itu berarti kita harus terus mengikut Tuhan dan setia sama Tuhan sampai akhir, dan terus melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah, keselamatan itu harus kita kerjakan dengan hormat dan patuh kepada Tuhan, seperti yang tertulis di kalimat selanjutnya, dengan takut dan gentar. Nah, dilihat atau tidak dilihat, mungkin manusia ini nggak bisa lihat kita, kita bisa menyingkir dari pandangan manusia, tapi Tuhan bisa melihat kita di mana aja, bahkan sampai kedalaman hati kita Tuhan bisa lihat. Jangan kita hanya menunjukkan sikap orang yang telah diselamatkan saat di depan jemaat saja, saat di dalam gereja saja, namun harus di dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Sebab khotbah terbaik adalah kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman. Bukan hanya khotbah kita di gereja, bukan hanya perbuatan kita yang baik semata-mata, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, orang dapat melihat apakah kita sudah diselamatkan apa belum. Tuhan telah menciptakan kita bukan untuk berbuat jahat. Tuhan menciptakan kita untuk kita bisa berbuat baik. Itu tertulis dalam kitab Filipi 2:13. Kalau kita lihat dari terjemahan BIMK atau bahasa Indonesia masa kini, di sana berbunyi, "Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah." Roh di dalam kita akan terus menuntun kita dan untuk melakukan apa yang baik di pemandangan Tuhan. Namun perwujudannya adalah pilihan kita. Apakah kita akan melakukan yang baik atau kita melakukan yang jahat? Apakah kita mengikuti kehendak Tuhan atau melawan rohnya? Hal yang kita kerjakan tidak akan bisa menyamai apa yang telah Yesus kerjakan. Namun kita harus memiliki kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan untuk menerima keselamatan itu dan menyadari bahwa kita telah diselamatkan. Waktu kita sudah sadar dan kita sudah mengetahui bahwa kita menerima keselamatan, maka kita harusnya tahu bahwa kita punya tanggung jawab di balik itu. Di ayat-ayat selanjutnya, Paulus menjelaskan bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan kita. Yaitu yang pertama, dalam ayat yang ke-14 dan sampai 15, di sana dikatakan, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Poin yang pertama yang saya buat di sini adalah mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat untuk tidak bersungut-sungut, bukan hanya mengikut Tuhan, namun dalam segala aspek kehidupan. Kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan ketulusan. Beban di pundak kita akan terasa ringan waktu kita bisa mengerjakannya itu dengan tulus, kita mengerjakannya dengan memang kemauan kita. Semua akan terasa ringan. Saya nggak bisa bilang bahwa waktu kita ikut Tuhan, kita akan santai aja nih hidupnya, enggak. Pasti akan ada godaan, pasti akan ada cobaan. Tapi waktu kita mau tetap memang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, semua itu akan terasa ringan. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Waktu kita ikut ujian, kalau kita mengeluh nih sama soal-soal yang dikasih, karena pasti ujian itu kan ada soal yang mudah, ada soal yang sulit. Nah, waktu kita melewati soal-soal yang sulit, kalau kita hanya mengeluh, kita hanya bersungut-sungut, berbantah-bantahan, ini kok susah, ini kok begini, itu nggak akan selesai. Soal itu nggak akan selesai. Tapi waktu kita mau mengerjakannya dengan ketulusan, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, soal yang sulit pun akan menjadi mudah. Kenapa?
kita mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ada kemauan dalam hati kita. Nah, begitu juga kehidupan kita. Kalau kita mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka ujian yang paling berat pun akan dapat terlewati. Dan waktu kita bisa melewatinya, kita akan naik kelas dan akan ada ujian selanjutnya. Selanjutnya dalam poin yang kedua, yaitu adalah mengerjakan firman Allah. Dalam ayat yang ke-16, sana dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, kita tidak boleh hanya menjadi pendengar firman, namun kita harus menjadi pelaku. Jangan sampai kita mengikut Tuhan, dari kita kecil, dari kita lahir, sampai kita mati, kita mengikut Tuhan, tapi hidup kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Karena udah pasti semuanya itu sia-sia. Nah, hidup ini bagaikan perlombaan. Kalau kita mau menang, ya kita berusaha sampai akhir. Nah, dalam perlombaan misalnya, perlombaan lari misalnya gitu. Kita mau mencapai garis akhir, garis finish, kita harus berlari, mengikuti arahan wasit saat peluit dibunyikan. Nah, kalau kita cuma mendengar suara itu aja, kita nggak beraksi, kita nggak berlari ke garis finish, maka kita nggak akan sampai ke garis finish. Tapi waktu kita mendengar suara itu, kita mau menelaah kapan nih dibunyikan, kapan ini dikumandangkan, maka kita akan tahu kapan kita berlari, dan kita akan berjuang sampai akhir dan mencapai garis finish. Mungkin kita susah berlari, kita mungkin larinya tuh pelan-pelan, tapi waktu kita mau, kita akan capai garis finish itu. Nah, sama halnya dengan firman Tuhan, firman harus dikerjakan agar kita menjadi berbuah, dan firman itu menjadi dampak bagi kehidupan kita, dan buah yang kita hasilkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, selanjutnya adalah mengerjakannya dengan sukacita. Itu terdapat dalam ayat yang ke-17 sampai 18. Di sana dikatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Nah, tahukah kita bahwa dalam kitab Filipi ini, Paulus itu menulis kitab ini saat dia sedang berada di penjara. Namun, kitab ini memiliki tema sukacita. Dalam kesengsaraannya, Paulus mampu bersukacita. Dalam penderitaannya di penjara, dia mampu bersukacita. Bahkan dia menulis kitab, aku bersukacita melihat kamu, aku bersukacita mendengar kamu. Dia bersukacita. Dia tidak merasa berat bebannya. Karena apa? Dia tahu bahwa penderitaan yang dia alami itu hanya sementara. Karena yang dia dapat gak sebanding dengan penderitaan yang dia lewati. Yaitu apa? Kemuliaan dari Tuhan. Ada sebuah percobaan, dua tumbuhan tumbuh bersama-sama, tapi dibedakan tempatnya. Yang satu tumbuh dengan diiringi musik-musik klasik, yang satu tumbuh dengan diiringi kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang tidak membangun. Nah, tahukah kita pada saat yang telah ditentukan, dilihat hasil pertumbuhan itu, tumbuhan yang ditumbuhkan dengan iringan musik, dengan suara-suara alunan musik yang indah, dia tumbuh dengan sangat subur. Tapi tumbuhan yang diiringi dengan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak membangun, dia tidak bertumbuh. Dia menjadi kecil tumbuhannya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Waktu kita mau mengisi kehidupan kita dengan sukacita, dengan semangat dari Tuhan, maka kita akan bertumbuh. Tapi kalau kita mengisinya dengan kemarahan, dengan kekecewaan, dan sebagainya, kita hanya akan hancur sendiri. Karena itu kerjakanlah keselamatan kita dengan sukacita. Walaupun banyak sekali rintangan yang kita harus hadapi. Tapi ingat, pelangi gak datang begitu aja. Pelangi datang setelah badai dan hujan menghampiri. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan cara apa? Dengan cara yang tadi, mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Terus kerjakan firman-Nya dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati.